Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Pimpinan sidang, para tamu undangan, hadirin hadirat peserta jalsah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan jalsah salanah pada tahun ini yang penuh berkah, saya mendapatkan taufik untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang kesederhanaan sebagai gaya hidup orang Islam dan solusi dalam mengatasi resesi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, tema tentang kesederhanaan dan sebagai solusi dalam mengatasi resesi adalah sangat menarik dan relevan untuk disampaikan di masa kini, karena akhir-akhir ini kita menyaksikan dalam publikasi sarana media bahwa situasi penduduk dunia yang sedang dihadapkan dalam resesi. Dampaknya begitu luas dan sangat serius, termasuk berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dunia. Kalau resesi ini terus berjalan dan tidak terkendali, maka bisa saja menimbulkan konflik antar negara, baik secara masyarakat kecil maupun masyarakat yang luas, seperti timbulnya peperangan, kejahatan, pertikaian, bahkan di dalam rumah tangga pun akibat ekonomi bisa terjadi perceraian dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sangat memprihatinkan kita semua dan perlu sekali mendapatkan perhatian untuk dicari solusi yang terbaik mengatasi masalah tersebut. Hadirin sidang jalsah yang berbahagia, salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam menghadapi resesi yaitu hidup sederhana. Kesederhanaan merupakan gaya hidup orang Islam yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Hidup sederhana terbukti mampu menjadi solusi terbaik dalam menghadapi kesulitan ekonomi di kalangan masyarakat Islam. Bahkan dalam kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kesederhanaan telah menjadi suri teladan terbaik dalam diri beliau yang diamalkan juga oleh para sahabat. Untuk itulah, agar kita lebih memahami apa yang dimaksud sederhana dan juga bagaimana tentang resesi, saya akan sampaikan ringkasannya sebagai berikut. Sederhana ini adalah kebiasaan atau yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta tidak mencerminkan sikap berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Jadi sederhana itu juga ditekankan pada unsur kemampuan materi dan keuangan, misalnya dalam mengadakan makanan, minuman, membeli buku, membeli kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang di dalam Allah Subhanahu menyentuh adalah mereka yang tidak berlebihan. Jadi orang yang sederhana itu adalah
orang yang tidak berlebihan atau dalam dan juga tidak berbuat kikir, melainkan mereka adalah yang mengambil jalan tengah yang berbahagia. Jadi Al-Quran menekankan bahwa orang yang hidup sederhana itu tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Artinya jalan tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat lain bahwa orang sederhana itu adalah janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Hadirin hadirat sidang jalsah yang berbahagia. Hadrat Masih Maud alaihi wassalam pun menjelaskan beberapa nasihat tentang apa yang disebut dengan kesederhanaan. Beliau alaihissalam bersabda, untuk menjadi seorang mutaki terdapat syarat supaya menjalani hidup itu dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Ini adalah sebuah cabang ketakwaan yang dengan perantaraannya kita akan melawan amarah yang bukan pada tempatnya. Tahapan yang terakhir yang paling sulit bagi orang-orang yang memperoleh marifat sebagai para syadik adalah menghindarkan diri dari amarah murka. Hadrat Masih Maud bersabda, kelezatan hakiki terdapat dalam hal yakni manusia memahami wujud Allah dengan mengenai Rasul dan dengan benar. Manusia hendaknya mencari penghidupan mereka sebatas dapat menjalani hidup ala kadarnya dan jangan mengejar-ngejar banyak sekali keinginan dunia. Kemudian selanjutnya beliau bersabda, seseorang yang menyukai pakaian suatu kaum, maka lambat laun dia juga akan menyukai tata cara lain dari kaum itu. Sampai-sampai agama kaum itu pun akan dia sukai. Islam menyukai kesederhanaan dan membenci hal-hal yang bersifat mengada-ngada. Dari ketika sabda beliau, pertama disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang mutaki, bapak-bapak, ibu-ibu harus menjalani hidup sederhana. Jadi ciri daripada orang mutaki adalah hidup sederhana. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mencari penghidupan sebatas hidup ala kadarnya. Tidak mengejar-ngejar banyak sekali keinginan dunia dan keinginan para istri. Jadi jangan sampai hidup ini kita terus mengejar dunia sampai melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Islam menyukai kesederhanaan dan membenci bersifat yang mengada-ngada. Artinya dalam hidup kita tidak boleh hidup boros, berlebih-lebihan. Kalau dalam bahasa ringannya adalah efisien. Jadi efisien itu bukan berarti tidak boleh mengeluarkan banyak uang. Tapi kalau dirasa dibutuhkan sesuai kebutuhan, maka kita boleh mengeluarkan. Tetapi kalau sifat boros, misalnya kita cukup 2 saja, ini sampai 5, yang 3 tidak dimanfaatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sidang jalsah yang berbahagia. Untuk memahami bagaimana kesederhanaan itu, maka saya akan sampaikan beberapa riwayat dari Nabi besar Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri teladan terbaik yang menjadi panutan, yang menjadi insan kamil, manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Riwayat yang pertama, Hadrat Aisyah berkata, Baginda Rasulullah SAW wafat, sedang di rumahku tidak ada sesuatu apapun yang bisa dimakan oleh manusia yang hidup, melainkan sedikit gandum yang ada di lemariku. Maka aku makan sampai lama masa yang seperti itu. Kemudian aku takar, maka semuanya pun tiada. Ini gambaran bagaimana ketersediaan
konsumsi atau makanan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul beliau ala kadarnya. Oleh karena itulah, inilah contoh yang terbaik yang diamalkan oleh beliau untuk umatnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan pekerjaan rumah yang beliau bisa lakukan sendiri. Suatu saat, gelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak dalam hadis Bukhari. Jadi ketika beliau mempunyai gelas pecah, gagangnya yang masih bisa diperbaiki, beliau tambal dan digunakan. Bukan beliau langsung buang, membeli yang baru, tetapi inilah gaya hidup kesederhanaan seorang Nabi. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang lelaki sambil menunggang unta. Lalu ia meminggirkan untanya di masjid, kemudian mengikatnya. Ia bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Ini merupakan gambaran penampilan hadrat Rasulullah SAW tidak jauh beda dengan para sahabat. Sehingga orang tidak tahu yang mana Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW di dalam memakan makanan, diriwayatkan di dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu. Jadi beliau tidak memaksakan perutnya harus penuh atau menghabiskan semua makanan yang ada di meja, tapi beliau makan ala kadarnya sebagaimana yang dibutuhkan oleh perut beliau. Kecuali dalam menjamu tamu, beliau menghormati tamu untuk makan bersama. Di dalam hadis Bukhari diriwayatkan, suatu hari Anas bin Malik keluar rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat 2 tali ikatan. Sabit Al-Bunani menuturkan kepadaku dari Anas bin Malik, beliau berkata, 2 sandal tersebut adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepatu atau sandal beliau sangat sederhana. Kalau sekarang barangkali bapak-bapak tidak kaget ya, ada sepatu yang harganya 200 juta, merek luar negeri. Tetapi Rasulullah SAW hanya menggunakan sandal yang terbuat dari kulit, artinya yang penting bisa dipakai dan layak dan pantas. Kemudian bagaimana kesederhanaan tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab datang ketika beliau sedang tidur di atas tikar yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisi. Berkata, wahai Nabi Allah, andai gunakan permadani itu lebih baik dari tikar ini, maka beliau pun bersabda, apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seseorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik. Lalu ia mencari teduh di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat. Di sanalah ia meninggalkannya. Jadi tempat tidur Rasulullah SAW yang diisi dengan sabut. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Kalau kita melihat dari riwayat-riwayat Rasulullah SAW, jelas bahwa Rasulullah SAW bukan berarti beliau tidak mampu membeli unta yang banyak, membuat istana, membeli sepatu yang mahal, makanan yang enak dan luar biasa. Tetapi karena beliau merupakan Nabi, teladan umat, maka beliau melaksanakan demi untuk kepentingan agama. Hadan Muhammad Mustafa, Gunung Ahmad Ki, Jasa Salana Indonesia, Narai Takbir. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang masalah resesi. Bapak, ibu hadirin yang berbahagia. Tadi dikatakan di dalam tema bahwa salah satu solusi bagi umat Islam dalam menghadapi resesi adalah dengan hidup sederhana. Para ahli, para pakar di bidang keuangan memprediksi bahwa di awal tahun atau di tahun 2023 ini akan masuk ke dalam resesi dunia secara global.
di mana perekonomian dunia itu akan merosot. Oleh karena itulah, kita harus siap-siap. Memang Indonesia belum merasakan secara signifikan bahwa resesi dunia itu terjadi. Tapi nanti lambat laun akan dirasakan oleh kita. Nah, sebelum kita menghadapi atau menjalani kehidupan resesi ekonomi yang sangat berpengaruh di dunia ini, maka marilah kita menjalankan hidup sederhana yang mana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Resesi atau istilah lebih dikenal di masyarakat itu adalah di mana kondisi GDP domestik bruto kita menurun, dan ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Jadi resesi juga dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resesi. Salah satu adalah produksi dan konsumsi tidak seimbang, Pak. Jadi produksi, apakah itu barang makanan, misalnya melimpah, sementara daya beli masyarakat itu menurun. Atau terbalik, ketika masyarakat daya belinya sangat tinggi, barangnya tidak ada. Pernah terjadi minyak goreng tidak ada di pasaran. Masyarakat membutuhkan, minyaknya tidak ada. Nanti ada barang banyak, tapi uang masyarakat tidak ada, tidak sanggup membeli. Itu bisa terjadi. Yang kedua yang menjadi sebab adalah utang yang berlebihan. Sebuah perusahaan, sebuah negara, atau sebuah rumah tangga, kalau utangnya sudah melebihi dari pemasukan, bisa jadi bangkrut. Oleh karena itulah, bukan berarti kita tidak boleh berhutang, tapi harus mengukur diri daripada kemampuan pemasukan kita. Kemudian Bapak-Bapak juga sering mendengar terjadinya inflasi atau deflasi, di mana kalau harga terus menaik bukan, memang harga naik juga bagus, tapi kalau terlalu menaik yang tidak terkendali, maka itu akan membahayakan di mana masyarakat tidak lagi mampu membeli. Terbayang ya, kalau nanti minyak goreng harganya sampai 500.000, mungkin Bapak-Bapak tidak akan pernah makan makanan yang digoreng, akan direbus terus. Itulah. Atau harga terus menurun. Nah, kalau harga terus menurun, maka akan kemungkinan terjadi PHK, pabrik-pabrik akan bangkrut karena tidak mendapat keuntungan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, hadirat yang berbahagia. Di akhir dari pidato saya yang memang waktunya sangat terbatas, ada 5 gaya hidup yang diharapkan kita terapkan kesederhanaan agar mampu mengatasi resesi. Bapak-bapak, ibu-ibu terserah ada di golongan mana. Apakah di golongan ekonomi menengah ke bawah, ataukah ada di golongan ekonomi menengah, atau ada di golongan ekonomi atas. Tapi pada prinsipnya sama, bahwa kita harus hidup sederhana. Sederhana bukan berarti kikir, sederhana bukan berarti pelit, tapi kita menjalankan perintah Rasulullah SAW agar hidup sederhana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Yang pertama adalah gaya hidup berpakaian. Setiap orang, pakaian merupakan barang sangat penting. Selain untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh, menjaga perhiasan, menjaga wibawa, menutup aurat. Namun, sebagai orang Islam, hendaklah di dalam membeli pakaian tidak harus yang harganya mahal kalau masih ada yang murah. Tidak harus yang mewah kalau masih ada yang baik. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan, menutup aurat, kerapihan, kesopanan. Tidak perlu membelanjakan uang yang berlebihan hanya untuk sekedar pakaian. Tetapi kesederhanaan bisa menghemat uang untuk ditabung, untuk disimpan, dimanfaatkan bagi keperluan lainnya. Jadi nanti kalau bapak-bapak punya banyak tabungan, kalau terjadi resesi, kesulitan ekonomi, kita masih punya cadangan di rumah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Gaya hidup yang kedua adalah makanan. Makanan adalah kebutuhan sehari-hari yang penting bagi umat manusia.
Namun, sebagai seorang muslim, tidaklah perlu berlebih-lebihan dalam menghabiskan biaya untuk membeli makanan. Janganlah menghambur-hamburkan uang hanya sekedar untuk makanan. Hendaklah diperhatikan kesederhanaan dalam masalah makanan. Yang penting adalah memenuhi kebutuhan kesehatan, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kalau kita di Jalsah, alhamdulillah konsumsinya 4 sehat, 5 sabar. Jika kita menerapkan gaya hidup sederhana dalam makanan, kita bisa berhemat, kita bisa menabung untuk masa depan, untuk kepentingan jasmani dan rohani kita. Jadi yang penting, bapak-bapak bukan tidak boleh makan daging sapi, bukan tidak boleh makan sate atau gulai, atau empal gentong, tetapi cukup sederhana sekali-kali lah. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin bahagia, berkaitan dengan tempat tinggal. Rumah adalah tempat tinggal yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai tempat berteduh dan berlindung keluarga. Tetapi kita melihat tidak sedikit orang menghabiskan uang yang begitu banyak untuk membangun sebuah rumah. Bahkan ada yang memiliki banyak rumah, tapi tidak bermanfaat. Padahal kita semua tahu bahwa sesungguhnya rumah mewah sama sekali tidak akan dibawa ke akhirat jika pemiliknya meninggal dunia. Oleh karena itu, sebagai muslim hendaknya memperhatikan kesederhanaan dalam membangun rumah. Yang terpenting, rumah itu bisa memenuhi kebutuhan dasar dari manusia untuk tinggal dengan nyaman, tinggal dengan tentram, tinggal dengan damai dan aman dari gangguan siapapun. Bahkan, hendaknya rumah kita itu bisa menjadi sarana untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membangun rumah tidak berlebihan, maka hematan tersebut bisa digunakan untuk berkorban fisabilillah, membangun rumah Allah Ta'ala, membangun rumah misi, membangun masjid, dan sarana lainnya yang akan bermanfaat bagi orang-orang di dunia dan juga akan kita bawa ke akhirat, khususnya yang bersangkutan. Jadi bukan berarti kita tidak membangun rumah, uang ditumpuk, Pak. Ya. Tetapi justru penghematan rumah itu membangun rumah di dunia dan juga rumah di akhirat. Salah satunya Nabi mengatakan, siapa yang membangun rumah di dunia yaitu rumah Allah, maka di surga dia akan dibangunkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Yang keempat, berkaitan dengan kendaraan. Kendaraan adalah sebuah alat transportasi yang dibutuhkan di zaman ini. Umat manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan kendaraan. Banyak orang membeli kendaraan, mobil atau motor dengan harga yang fantastis, sehingga menghabiskan miliaran rupiah hanya sekedar untuk memenuhi kepuasan diri semata. Sebagai seorang muslim, hendaknya memperhatikan kesederhanaan dalam membeli kendaraan. Yang terpenting adalah maksud dan tujuan membeli kendaraan itu dipenuhi dengan baik. Meskipun mereka sanggup membeli kendaraan yang mewah dan mahal sekali harganya, tetapi kita bisa menerapkan hidup sederhana, maka akan lebih baik, di mana kita juga bisa berhemat dan berkorban untuk kepentingan agama, nusa, dan bangsa. Jadi bukan berarti bapak-bapak tidak boleh beli mobil, boleh dan harus. Di zaman Rasulullah SAW pun ada unta-unta merah, unta hitam, unta segala macam. Tetapi barangkali karena ada kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan agama, maka mungkin mobilnya cukup 1 atau 2 ya. Kalau punya mobil 20 disimpan di garasi, kan tidak bermanfaat. Tiba-tiba ada gempa bumi, nanti mobilnya hancur semua. Ya, kita pun kembali ke akhirat, ya tidak bawa apa-apa, tidak bawa mobil kita, yang bawa kain kapan saja dan amal soleh. Nah, mungkin di desa atau di masjid bulan, nah sebaiknya kita sumbangkan, beli ambulan, itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, barangkali bapak-bapak, ada manusia ini membutuhkan aksesoris, ya, di mana selain kebutuhan dasar, kita memerlukan aksesoris untuk menunjang kehidupan seperti gaya hidup. Zaman sekarang punya handphone, punya TV, punya laptop, atau barang-barang perhiasan lainnya. Sebagai seorang muslim, hendaknya memperhatikan gaya hidup kesederhanaan dalam memenuhi kebutuhan aksesoris dan fasilitas lainnya. Karena ternyata semua barang-barang yang kita miliki itu pada akhirnya akan ditinggalkan di dunia ini ketika pemiliknya wafat. Jangan sampai menghambur-hamburkan uang yang banyak hanya sekedar memenuhi kesenangan diri sendiri atau gaya hidup semata. Tetapi dengan kesederhanaan, maka akan banyak manfaat yang akan diperoleh oleh kita.
Selain itu juga dalam masyarakat kita ketika melangsungkan acara pernikahan masih ada yang beranggapan bahwa dalam pesta pernikahan itu harus mewah, harus meriah, harus banyak mengeluarkan uang karena acara ini dilakukan hanya seumur hidup sekali sehingga wajar jika menghabiskan uang tersebut. Kadang-kadang keluarga yang tidak mampu pun dengan terpaksa harus mengeluarkan uang yang banyak dengan meminjam ke sana kemari demi kehormatan keluarga. Apalagi keluarga orang mampu tentu saja tidak akan segan-segan mengeluarkan uang yang sangat besar demi gengsi keluarga. Padahal sesungguhnya ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk mengedepankan kesederhanaan dalam pesta pernikahan. Karena pernikahan pun merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya memperhatikan kesederhanaan yang di dalamnya terdapat berkah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jika 5 gaya kehidupan tadi dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat Islam dalam kehidupannya, maka insya Allah Ta'ala kita akan bisa melalui resesi yang akan terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Sebagai penutup, hadirin sidang jalsah yang berbahagia, mudah-mudahan pidato berkaitan dengan hidup sederhana yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan gaya hidup umat Islam bisa dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan akan menjadi sebuah solusi dalam menghadapi resesi jika semua penduduk dunia mengamalkannya sebagai gaya hidup. Dengan hidup sederhana, dunia akan terhindar dari kemerosotan ekonomi atau resesi global. Semoga uraian yang dapat disampaikan secara singkat ini dapat bermanfaat dan menjadi oleh-oleh kita agar sekembalinya dari jalsah ini gaya hidup kita yang mewah akan diturunkan menjadi gaya hidup yang sederhana demi kepentingan agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan nikmat dan rahmatnya bagi kita semua yang hadir di sini dan kita terlindung dari keadaan resesi ini. Terima kasih kehadiran Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Camat dan tamu-tamu yang menyempatkan hadir dan mendengar ceramah sederhana ini. Mudah-mudahan menjadi pesan yang tidak bisa kita lupakan. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.